Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan keluarga Bang Alvin serta semua tim senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, saya mau tanya, eh, di dalam sujud terakhir ketika kita qiyamul lail, sholat tahajud, eh, saya itu waktu kecil diajarkan doa, salah satunya itu saya sampai sekarang tuh belum menemukan hadisnya. Tapi ketika sekolah di madrasah waktu kecil itu diajarkan dengan doa, salah satunya Allahumma gfir li ummati Muhammadin warhamhum rahmatan amatan robbik firli wali walidayya warhamhuma kama robbayani sogiro. Apakah doa itu diperbolehkan Ustadz, di dalam sujud terakhir kita kan itu mendoakan seluruh umat Rasulullah dan orang tua kita. Yang kedua, di dalam sujud terakhir itu kan Rasulullah pernah sujudnya itu hampir lama sama dengan lamanya berdiri. Berarti kalau misalnya kita memperbanyak doa dalam bahasa Arab seperti Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, termasuk Rabbana la taj'alid dunya fi qulubina dan berbagai macam doa yang dalam bentuk bahasa Arab, yang istilahnya ada dalam hadis-hadis Rasulullah itu diperbolehkan eh, ketika kita sujud terakhir dalam sholat tahajud kita, Ustaz. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi fahuwa sajid. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia bersujud. Fa'aksiru fihi du'a, maka perbanyaklah doa. Seorang hamba paling dekat dengan Allah ketika dia sedang bersujud, maka perbanyaklah doa. Itulah dalil memperpanjang doa dalam sujud terakhir. Hadis ini hadis sahih, ada dalam sahih Muslim. Yang kedua, apa doa yang dibaca? Apakah boleh membaca doa yang tidak ada dalam Quran, yang tidak ada dalam hadis? Seorang sahabat Nabi bangun dari ruku waktu i'tidal membaca Sami Allahu liman hamidah, alhamdulillahi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Doa ini tidak pernah diajarkan Nabi. Nabi hanya mengajarkan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Dia baca doa yang lain. Selesai sholat Nabi tanya, apa yang kau baca? Kata Nabi. Siapa yang membaca doa itu tadi? Saya ya Rasulullah. Manil qail? Siapa yang baca? Kata dia, ana, saya. Kata Nabi, futihat abwabus sama, pintu langit terbuka. Ya batadirun, malaikat berlomba-lomba ingin mencatat doa yang kau baca tadi. Hadis ini ada dalam Sahih Al-Bukhari. Lalu dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari, Syarah Sahih Al-Bukhari. Kalau kita baca Sahih Bukhari, jangan baca Sahihnya saja, baca syarahnya. Ini namanya Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, jawazu ihdasi zikri ghairil ma'sur fi shalah ma lam yukhalif bil ma'sur. Berdasarkan hadis ini, boleh membuat doa, boleh membaca doa yang tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, selama doa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi. Jadi kalau Bapak mengatakan, Rabbil firli wali akhi, wali zaujati, wali ibni, ya Allah ampunkan aku, ampunkan saudaraku, ampunkan kakakku, ampunkan istriku, ampunkan anakku, ampunkan kawanku. Enggak ada doa itu dalam Quran. Seperti teks yang Bapak sebut. Boleh hukumnya. Kenapa? Karena doa itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Maka doa yang Bapak sebut tadi, Allahumma ghafir li ummati Muhammad. Ya Allah ampunkanlah umat Nabi Muhammad SAW. Waghfir li wali walidayya warhamhuma. Ampunkan ibuku, ampunkan ayahku, kasihi mereka berdua. Susunan redaksi seperti ini tidak ada dalam hadis Nabi. Disusun sendiri, hukumnya boleh selama dia pakai bahasa Arab. Karena sholat di luar bahasa Arab kalau dilafazkan di mulut batal sholat.
Sepakat semua ulama, tidak ada ikhtilaf. Kalau mau doa tapi tidak bahasa Arab, enggak bisa ngomong Arab, doanya dalam hati saja. Jangan dilafazkan di mulut. Supaya sholat itu tidak bercampur dengan macam-macam. 3. Apakah pernah dipraktekkan oleh ulama tentang membaca doa yang tidak ada dalam Quran dan tidak ada dalam hadis? Pernah nggak mereka praktekkan? Ada dalam biografi Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal mengaku, da'autu lisyafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya. Bukan di luar salat, bukan setelah salat, dalam salat saya. Da'autu lisyafi'i fi salati. Saya mendoakan Imam Syafi'i dalam salat saya. Arba'ina sanah, 40 tahun. Bunyi doanya, Rabbighfirli, ampunkan aku. Wali walidayya, kedua orang tuaku. Wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, dan ampunkan guruku Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ampunkan Imam Syafi'i. 4. Apakah di zaman sekarang ada orang membaca doa yang tidak ada dalam Quran, dalam hadis? Ada. Doa kunut nazilah. Doa khatam Quran tarawih di Masjidil Haram. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Falastin. Allahumma alaika bil Amerika wa man walahum. Ya Allah, aku serahkan pada engkau Amerika. Allahumma ansur Gaza. Kenapa boleh diucapkan itu dalam salat? Karena tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Jadi silakan doa sepanjang-panjangnya. Baik di dalam sujud maupun setelah tasyahud akhir. Karena itu salah satu waktu-waktu mustajab berdoa. Demikian Pak Aib Sarifuddin. Wallahu a'lam bishawab.